guys, perkenalkan nama saya Siti Azijah. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Evarina Pematang Siantar. Sekarang saya menduduki semester 4. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara mengajar kelas tinggi, yaitu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Simak videonya ya. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Bu. Kurang semangat. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Yakin baik? Yakin, Bu. Oke. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu, biar nggak ngantuk. Dimas sudah mandi belum? Belum. Harus mandi ya di setiap pagi, biar apa? Biar semangat. Ayo berdiri semua. Bagus. Nah, ikutin ibu. Ini kita memulai ice breaking. Dimas, kita memulai ice breaking dengan gerakan. Oke, ikutin ibu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrik. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung menjadi 6, ku buat telinga lompat. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung menjadi 8, ku buat menara tinggi. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Ayo, Dimas Anggara sebagai ketua kelas maju membawakan doa. Sini. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa Sesuai dengan agama kita masing-masing. masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dimulai. Berdoa betulan. Doa selesai. Oke, silakan duduk Bang Dimas. Oke, sekarang kita akan belajar PPKN. Apa itu PPKN? Ya, Pendidikan Kewarganegaraan. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya Ibu mengabsen kalian. Hadir nggak ini semua ya? Dapa, Alvira, Dimas, Hadir, Bu. Yani. Oke, hadir semua. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan norma kesusilaan, norma hukum, norma agama, dan norma kesopanan. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang apa itu norma. Jadi, norma itu adalah hal-hal yang bersifat positif yang kita lakukan dalam 4 pilar. Yang pertama itu adalah pilar dalam norma Agama. Yang kedua itu kesusilaan. Yang ketiga itu kesopanan. Yang keempat itu hukum. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang norma agama. Nah, norma agama ini adalah norma yang berasal dari ajaran Tuhan, ajaran Allah. Berarti dalam setiap agama itu memiliki norma. Contohnya, kalau dalam agama Islam, apa yang menjadi contoh norma agama dalam agama Islam? Ayo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Ayo, apa? Ayo. Ayo nih, apa? Dimas. Nah, norma dalam agama Islam itu contohnya adalah ibadah kalian. Salat berjamaah. Jadi kalau agama Kristen itu apa? Ya, ke gereja. Kalau agama Hindu? Kemana orang itu? Ke Wah, bukan Candi Borobudur aja, tapi
mereka itu ke candi. Chinese. Ada berapa agama di Indonesia? 6. 5 atau 6? 5 atau 6? 5. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan 5 dalam agama di Indonesia? Ayo, maju ke depan. Maju. Ayo, sebutkan. Namanya siapa, teman-teman? Alvira. Ayo Alvira, sebutkan 5 agama yang ada di Indonesia. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Ya, betul atau salah? Salah. Jadi apa yang betul ya nih? Benar atau salah? Betul. Benar. Ayo beri tepuk tangan untuk Alvira. Tunggu Alvira, sini. Karena Alvira Nur Halijah ini mampu menjawab pertanyaan ibu, dia ibu kasih reward. Ini tepuk tangan sekali lagi untuk Alvira. Oke, itulah tadi yang dimaksud dengan norma agama, berasal dari ajaran Tuhan. Contohnya tadi itu adalah sholat, tidak mencuri, itu juga termasuk dalam norma agama. Bukan cuma agama Islam ya Dimas, tapi semua agama. Nah, yang selanjutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini apa? Norma kesusilaan ini adalah norma yang berasal dari hati nurani. Hati nurani berarti hatinya suci. Dari mana itu? Contohnya apa? Jujur, tidak menipu, tidak berbohong. Siapa di sini yang suka membohongi orang tuanya? Nah, Yani ini suka membohongi orang tuanya. Alasannya pergi bermain. Rupanya udah sampai mana? Siantar. Iya Yani? Iya apa tidak? Oh tidak. Jadi norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani kalian. Jujur tidak enggak kalian. Ya, jadi kalau dalam kemanusiaan boleh nggak berbohong? Enggak. Jadi kita harus jujur. Itulah yang dimaksud dengan norma kesusilaan. Oke, kita lanjut ke norma kesopanan. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa itu norma kesopanan? Nah, norma kesopanan itu berasal dari kebiasaan masyarakat. Contohnya apa? Menghormati orang tua. Ada nggak di sini kalian yang tidak menghormati orang tua? Ada yang tidak menghormati orang tua? Contoh menghormati orang tua itu seperti apa? Hah? Tidak melawan. Iya, tidak melawan. Pira, belikan dulu mama mie 1 kilo di Jempi. Ya mak, siap laksanakan. Tapi coba, ya nih, belikan dulu mama. Mama yang beli sana. Capek kali pun aku. Aku masih main TikTok nih, masih joget-joget. Itu salah atau benar? Salah. Tidak boleh ditiru. Dimas, belikan dulu kakak pensil. Kalau dia sendiri, kan kau punya kaki, punya tangan. Itu benar atau salah? Salah. Ya kan? Nah, yang selanjutnya adalah norma hukum. Inilah dia. Norma hukum ini apa, Nak? Norma hukum ini adalah yang dibuat oleh negara dan ada sanksi tegasnya. Contohnya itu apa? Mematuhi aturan lalu lintas, tidak mencuri. Orang yang melanggar aturan di rambu lalu lintas, contohnya dia nggak pakai helm di kota, melanggar lampu merah, dia dikenakan sanksi nggak? Dikenakan. Contohnya apa? Ditilang dia kan? Oh Pak Dimas tidak pakai helm, didenda 50.000. Oh Pak Dapa naik sepeda ke kota, didenda. Ya nih kaca spionnya nggak ada, didenda. Contohnya, ya nih mencuri duit Pira, dia dikasih hukuman nggak sama gurunya? Dikasih, nggak mungkin dibiarkan. Ya nih teruskan ya, nggak mungkin gitu kan kata gurunya. Nah, sekarang dari semua yang ibu jelaskan tadi, dari 4 pilar yang ibu jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaanmu Yani? Yani, masa cuma si Pira yang dapat reward? Dimas, ada pertanyaan? Berarti ibu lah yang bertanya ya. Kalau ibu bertanya, kalian sudah paham? Iya dapat. Ayo sebutkan dulu contoh dari norma agama. Apa contoh dari norma agama? Apa? Sholat. Ya, sholat itu dalam agama apa? Islam. Ya, baru? Kemana lagi? Islam aja agama? Banyak ya nak. Jadi ibu harap semua yang ibu jelaskan tadi kalian pahami. Islam, Bu. Ini apa ya?
Apa ya? Nah, ini adalah media pembelajaran, yaitu sambung gambar. Letak di sini, bisa nggak ya? Nah, sambung gambar ini adalah sebuah media pembelajaran yang akan kalian kerjakan. Di sini ada 4. Berarti satu-satu akan mengerjakan. Gimana cara mengerjakannya, Bu? Contohnya, yang pertama ini adalah norma agama. Di sini sudah ada penjelasannya. Norma agama membimbing kita untuk hidup benar dan baik menurut ajaran Tuhan. Contohnya yang tadi, apa itu? Sholat berjamaah. Nah, jadi Ibu di sini punya gambar. Di sini ada 4 gambar. Jadi masing-masing dari gambar ini nanti kalian akan mencocokkan. Misalnya, ini kan norma agama. Cocok nggak gambar ini ke norma agama? Tidak. Berarti kalian harus mencari gambar yang cocok untuk sebuah norma. Paham, Nak? Oke, akan Ibu acak ya yang pertama maju. Ayo, tutup matanya. Tutup matanya. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan ini dan kalian bisa mengisi gambar ini ke norma yang benar, sambung gambar ini benar kalian kerjakan, kalian dapat reward. Yang pertama maju Dava. Ya, buka matanya. Ayo Dava, mau pilih norma yang mana? Norma apa itu? Norma hukum. Ayo, norma hukum. Yang mana itu gambarnya norma hukum? Nah, buka ininya, double tipnya. Di mana dia? Agak ke sini, Nak. Tempelkan. Benar atau salah? Benar. Benar. Ayo tepuk tangan untuk Dava. Nah, yang kedua Ibu panggil Yani. Ayo Yani. Yani, ayo pilih norma yang mana? Ayo, mana itu norma agama? Langsung cari yang gampang ya nih ya. Benar atau salah? Benar. Ayo, Dimas. Norma kesusilaan atau norma kesopanan? Kesopanan. Ayo, yang mana? Ya, tempel. Di mana dia norma kesopanan? Jangan dibuang sembarangan sampahnya ya, Nak. Kayak si Yani. Bisa, Bang? Ya. Di mana dia? Di sini, kesopanan. Nah, terakhir Alvira, dia bagian tempelkan aja ya. Udah terakhir, nggak ada lagi pilihan. Nah. Oke, silakan duduk. Nah, ini udah kalian sambungkan. Sambung gambar. Berarti tadi norma agama. Contohnya tadi apa? Beribadah di gereja bagi umat Kristen. Beribadah di masjid, sholat berjamaah bagi umat Islam. Inilah dia contohnya. Nampak, Bang? Kak? Nampak. Kemudian yang norma kesusilaan, yaitu contohnya tidak mencuri, saling menolong. Ini dia apa? Menolong temannya yang sedang terjatuh. Jangan kawannya jatuh, mampus katanya. Jangan, tapi apa? Ditolong. Kecuali tadi kawannya berdarah, barulah siapa yang harus menolong? Pihak puskesmas. Kemudian ini norma kesopanan, menyelam gurunya setiap pagi. Jangan kalian jumpa gurunya, gawat, kita sembunyi. Jangan, tapi apa? Jumpai, ibu mau kemana? Disalam, ya kan? Kemudian ini norma hukum. Nah, ini yang ibu bilang tadi, ditilang. Kalau dia melakukan pelanggaran hukum, dia harus diberi hukuman sanksi. Sama kayak membunuh. Kalau orang yang membunuh diberi sanksi nggak? Diberi. Nggak ada orang yang membunuh orang itu nggak dihukumkan. Dibiarkan, orang gila namanya itu. Ada sini yang mau jadi pembunuh? Nggak kan? Nah, tadi ibu sudah menjelaskan itu tentang norma agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Berarti ada 4 norma. Nah, kalian kan ada 4. Jadi dalam setiap norma ini kalian tulis contoh. Tulis di buku tulisnya. Dimas, mencari contoh norma hukum. Yani, mencari norma kesopanan. Pira, mencari norma kesusilaan. Dapa, mencari norma agama.
ditulis di bukunya. Ibu tunggu dalam waktu 10 menit. Sudah siap berapa? Coba ibu periksa. Norma agama, contohnya sholat. Ini, oke. Oke, sudah? Oke. Nah, sekarang ibu bakal kasih kalian tugas pekerjaan di rumah. Tugas kalian di rumah adalah menceritakan kondisi rumah kalian sesuai dengan norma. Norma apa tadi? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Itu tugasnya di rumah. Dikumpul besok. Tidak ada yang mengerjakan di sekolah. Harus mengerjakan di rumah. Ya dapat? Ya Alfira? Ya Yani? Yani ini memang. Ya Dimas? Ya, jangan kayak gitu. Harus mandi. Oke, sekarang coba maju dulu satu orang ke depan menjelaskan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu norma agama, norma hukum? Salah satu aja. Ada? Ada yang bisa? Ayo Dapa. Gak bisa, Tira. Yani. Oke. Jadi tadi kalian sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Berarti ada berapa norma? Ada 4. Apa yang pertama? Agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Nah, jadi Bu harap itu jangan dilupakan. Nanti itu masuk ke dalam soal ujian. Jadi, apapun yang pelajarkan hari ini kepada kalian semoga masuk ke dalam pikiran, ke hati, atau di kehidupan sehari-hari. Soalnya itu semua masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu norma agama, kesopanan, kesusilaan itu masuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dipraktikkan yang positifnya ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa. Doa akan dibawakan oleh Dava. Ya. Sini, Bang. Berdiri, Bang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, duduk. Oke, sebelum kita pulang ada baiknya kita bernyanyi. Bernyanyi apa? Mari pulang. Tahu nggak lagunya? Soleram, soleram. 1, 2, 3. Ya, tapi ada baiknya berdiri. Ayo berdiri. Oke, 1, 2, 3. Ya. Soleram, Soleram, soleram. Anak yang manis, janganlah dicium. Sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, silakan duduk. Oke, Ibu panggil yang paling laki itu yang bisa keluar duluan ya. Ayo, Alvira, bisa pulang duluan. Oke, hati-hati ya. Ayo, Yani. Semangat belajar ya Yani. Ya Bu. Dava. Ya, Dimas. Ya, hati-hati ya. Udah selesai nih videonya. Nah, bagus nggak video aku tadi? Kalau bagus, kasih like ya. Oke, bye-bye.